Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobras, jumpa lagi dalam bincang seputar haji edisi Selasa 15 Oktober 2024. Masih bersama dengan narasumber yang berpengalaman tentunya. Kita akan selalu update informasi haji, umroh ataupun ibadah ke tanah suci lainnya. Masih bersama dengan Mas Heri. Mas Heri, gimana kabarnya Mas Heri? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat-sehat kabeh Gus. Biasanya ada parian Mas untuk nyemangati ini. Selalu. Jadi karepe pengen lunga nang Bawen. Tibake lah kok jebule ganti nang Turus. Nek haji reguler iku kesuwen, segera pindah ke Haji Plus. Oke, terima kasih. Langsung ke King Amal. Gimana kabarnya King Amal? Alhamdulillah sehat selalu semuanya nggih. Selalu seger waras, arto boten telas, utang lunas, ibadah haji ini tambah akas. Amin ya rabbal alamin. Sobat Ngobras, kita baca di laman media online beberapa waktu lalu bahwa pemerintah Saudi sudah melakukan rapat perdana kesiapan pelaksanaan haji tahun 2025 atau bertepatan 1446 Hijriah. Kemudian laman Kementerian Agama sudah merilis bahwa pada Oktober 23 itu finalisasi hasil rapat persiapan seperti kontrak dengan perusahaan penyedia layanan, penentuan lokasi masyair, atau nanti akan dipastikan pada tanggal 13 Januari 2025 penandatanganan MOU persiapan haji dan lain sebagainya. Intinya haji 2025 sedang disiapkan. Kemudian bagaimana kesiapan Anda? Saya kemarin punya tetangga dapat surat panggilan dari Kementerian Agama. Nanti akan kita tanya kepada Mas Heri, juga kepada King Amal, karena mimpi Muslim Indonesia adalah bisa berangkat haji ke tanah suci lebih awal, mungkin ketika masih muda, tidak harus lansia, dalam kondisi sehat bugar dan seterusnya. Mas Heri, ya, tetangga saya kemarin itu kan ada panggilan ya, surat dari Depak untuk konfirmasi keberangkatan calon jamaah haji 2025. Ya, betul. Oke, itu menurut jenengan kan pernah pengalaman. Senangnya bagaimana? Jadi pasti ada sebuah surprise setelah ditunggu sekian tahun, kemudian tiba-tiba dapat kabar yang itu sangat menyenangkan sekali. Jadi Bapak, Ibu panjenengan ini insya Allah tahun depan sudah waktunya berangkat. Nah, itu memang jamaah sudah dikondisikan seperti itu supaya ada persiapan, termasuk yang Haji Plus. Haji Plus juga gitu. Jadi kira-kira di bulan sekitar akhir Agustus atau awal September kemarin itu juga travel sudah menelponi jamaah yang diperkirakan berangkat untuk di tahun 2025 supaya jamaah juga ada persiapan. Jadi itu betapa senangnya mereka sambil nanti nunggu surat keputusan resmi dari Kemenak yang memang betul Pak Ludoknya untuk menyatakan bahwa jamaah itu memang juga berangkat. Perkiraan keberangkatan haji bulan Juni, tapi sekarang bulan Oktober dapat surat, senangnya minta ampun ya. Wah, luar biasa itu. Luar biasa. Lebih senang nggak Mas kalau misalkan berangkatnya lebih awal, lebih cepat? Ya pasti. Apalagi yang dari orang-orang reguler itu kan nunggunya sudah sedemikian lama. Mereka itu sangat merindukan untuk segera iso budang yang cepet. Ya solusinya memang ya Haji Plus. Haji Plus. Antrinya berapa tahun? Kalau Haji Plus itu 5-7 tahun insya Allah sudah berangkat. Apalagi nanti ada program pengajuan percepatan ya gitu ya Pak Amal ya. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan Haji Plus itu terlalu ekspensif atau mahal, sebenarnya bagaimana menurut Mas Heri sebagai marketingnya ibadah? Enggak, di kami juga ada program, jadi program Haji Plus. Program haji reguler itu kan sebenarnya sudah 100 jutaan kalau mengikuti biaya resmi. Lama kelamaan pemerintah kan juga nggak mungkin istilahnya tanda kutip subsidi ya, sehingga harganya yang kemarin sudah 69 nanti pasti juga akan naik lagi. Nah, Haji Plus yang ada di paket kami itu juga sudah mengakomodir cukup 135 juta aja Gus Yasin. Nah ini program Haji Plus visa haji resmi 135 juta. Iya, 135 juta. 20 hari berapa hari itu? Ya, itu 23 atau 24 hari. Dan ini sudah masuk kategori Haji Plus, jadi tidak perlu antri lama. Harganya juga nggak terpaut jauh sama yang haji reguler. Iya, yang saya tahu keputusan kemarin itu tahun 2024 tuh rata-rata BP itu 96 juta, tapi karena masih ada konsep subsidi, ya kan, jadi cuma sekitar 56 atau 58 juta. Ya betul. King Amal bisa bantu jelasin nggak? Sekali lagi gini King,
ketika menyampaikan tawaran ini kan bagian dari solusi. Ribuan calon jamaah haji ini berharap dipanggil tahun depan. Ya. Semuanya sepakat ingin dipanggil lebih cepat, bisa berangkat tahun depan. Tawaran atau solusi sebagai perspektif kepada Muslim yang mendengarkan Sobat Ngobrol ini. Ya, jadi gini, haji ini kan setiap tahun itu selalu ada hal yang baru. Ya. Boleh dibilang kurikulumnya ini tiap tahun mesti berganti. Makanya ada istilah di haji itu, kalau sarjana itu nggak pernah lulus karena kurikulumnya selalu baru. Ya. Haji tahun ini dengan tahun kemarin beda, tahun kemarin dengan tahun sebelumnya juga beda. Apalagi sekarang pemerintah Arab Saudi sudah mulai mempersiapkan sarana prasarana untuk menerima jamaah sebanyak-banyak. Targetnya Saudi itu mendapatkan income yang sebanyak-banyaknya dari sektor umroh maupun haji terutama. Jadi sekarang ini kalau kita bisa melihat atau kita bisa tahu di portalnya Kementerian Haji Saudi, itu visa-visa haji juga banyak. Ya. Memang di sisi lain yang namanya visa yang ilegal, yaitu visa ziarah, visa dakhili yang familiar kita sebut, kemudian ada visa yang dinamakan ekspatriat. Itu kan kategori visa-visa yang memang tidak diperbolehkan oleh pemerintah Saudi untuk dipakai haji. Ini termasuk visa yang nggak boleh, kecuali visa-visa yang memang untuk haji. Makanya ada beberapa produk visa haji itu yang oleh Arab Saudi yang tahun ini mau dirilis. Itu ada visa Syarikah Mujamalah yang beberapa waktu yang lalu santer. Itu istilahnya banyak dijual oleh para penyelenggara, bahwa tanpa antri memakai visa haji pakai Syarikah Mujamalah. Nah, cuman beberapa hari terakhir ini itu redup karena ada isu atau informasi bahwa visa ini termasuk yang tidak di-launching oleh pihak pemerintah Arab Saudi. Nah, cuman ada yang baru, yaitu ada isunya gitu, karena gini, pengumuman tentang haji, tentang visa haji ini, termasuk pengumuman tentang masalah zona tempat dan sebagainya, apakah itu nanti dipakai oleh pemerintah Indonesia dan sebagainya atau pemerintah luar negara lain, itu baru tanggal 23 Oktober. Ya, jadi 23 Oktober itu merupakan istilahnya tanggal di mana kita bisa tahu zona-zona mana yang bisa dipakai oleh jamaah haji Indonesia, termasuk visa haji yang mau di-launching oleh Arab Saudi. Isu-isu yang berkembang ini yang santer bahwasanya ada namanya visa haji B2C, ya kan? Visa haji B2C ini visa haji yang akan diberikan kepada tetap syarikah-syarikah yang di sana, dikasih kuota-kuota. Dan selama ini visa haji B2C ini sudah dijual oleh syarikah itu ke luar negeri, negara-negara yang seperti Eropa, seperti Malaysia, seperti Amerika, yang mereka masyarakatnya untuk berhaji langsung melalui online pendaftarannya, termasuk di Indonesia ini yang belum diperbolehkan masuk. Makanya ada namanya visa munadom, ya, ini yang mungkin akan dialokasikan atau diberikan kepada negara-negara yang mempunyai jamaah haji besar seperti India, seperti Indonesia, ya kan? Jadi dikasih istilahnya visa yang diberikan kepada para pemegang user yang tahun kemarin pemegang user itu mendapat istilahnya alokasi visa haji dari pemerintah Arab Saudi, yang tentunya melalui kantor urusan haji, karena ini kaitannya dengan
dilebur ke mekanisme pemerintah, mekanisme G2G ya, dari pemerintah. Tapi di sisi lain ada yang B2C tadi, ya, itu juga ada peluang bagi kita, bagi kami sebagai asosiasi maupun sebagai penyelenggara untuk juga bisa mengambil visa ini, ya. Sehingga dengan kita ambil visa B2C ini, kita nggak perlu lagi untuk antri terlalu lama. Nah, bahkan bisa kita tawarkan kepada jamaah-jamaah yang mungkin haji reguler dan sebagainya untuk bisa mengambil fasilitas ini yang dikelola oleh asosiasi maupun dikelola oleh penyelenggara yang sudah punya user, yang sudah pegang user. Nah, ini salah satu solusi sebenarnya bagi haji-haji reguler atau mungkin jamaah-jamaah yang memang tak kuat dengan biaya-biaya tinggi. Nah, ini bisa dipakai, diambil menjadi sebuah solusi. Karena apa? Karena haji B2C ini bisa kita customize istilahnya, kita bisa arrange sesuai dengan budget yang menjadi apa istilahnya masyarakat terjangkau dengan budget tersebut. Oke, ya. Saya tarik kesimpulan. Pertama, tanggal 23 Oktober besok ini akan bisa diketahui keputusan terkait dengan pengelolaan ibadah haji, termasuk jenis visa. Tadi kemudian King Amal menyampaikan bahwa ada peluang yang di situ dikelola oleh para penyelenggara terutama travel untuk memfasilitasi calon jamaah haji yang ingin berangkat lebih cepat, yang di situ dengan biaya nggak terlalu ekspensif ya, nggak terlalu mahal ya. Ya, tapi tentunya dengan paket yang memang paket minim, maksudnya paket sesuai seperti haji reguler, gitu, tempatnya di Muaisin. Ya. Nah, tapi paling tidak harga-harga murah ini, ya kan, tidak sampai jadi persoalan seperti yang haji tahun kemarin. Ya, jadi istilahnya problematika urusan birokrasi dan sebagainya. Oke, Mas Jari tadi bilang ada paket haji plus, yang plus ya, 135 juta. Ini real atau tipu-tipu? Coba kita ini kan juga punya asumsi bahwa masih di atas 200, bahwa ini murah ini. Ya betul. Jadi paket yang saya sebutkan tadi, yang 135 juta tadi, itu adalah real, itu adalah jenis yang haji plus kuota. Kenapa bisa saya katakan ini pemerintah ini? Pertama adalah bahwa ketika jamaah itu sudah melakukan DP pembayaran, kami memproses untuk pendaftaran haji si jamaah tersebut ke Kemenak langsung dan kemudian langsung terbit untuk BPIH. Di situ tertera nomor porsinya, nomor porsi yang memang nomor porsi haji khusus atau sebelumnya disebut haji plus. Nah, nomor porsi itu bisa dicek secara online dimanapun, di ke websitenya Kemenak untuk mengetahui estimasi keberangkatannya nanti tahun berapa. Itu adalah salah satu indikasi bahwa ini memang haji yang betul-betul resmi. Jadi bukan abal-abal. Oke. Kalau ini yang estimasi sebagian tertulis antara 5 sampai dengan 6 tahun ya. Ya. Kalau yang langsung ini haji antri ya kan? Haji antri. Ya, haji antri. Jadi jamaah kalau daftar dengan haji yang antri ya kan, itu harus membayar DP dan mendapat BPIH. Ya, itu salah satu parameter itu memakai hajinya pemerintah. Dan ini memang ada nilai safety-nya. Ya. Tapi kalau seandainya jamaah ingin haji yang cepat, tahun depan, ya, 2025, 1446 Hijriah. Tahun depan ini ada fasilitas, yaitu tadi fasilitas B2C yang kalau beberapa waktu yang lalu itu familiar kita dengan Furoda gitu. Cuma kan kalau dulu Furoda itu mahal. Sebab apa? Sebab untuk mendapatkan visa Furoda itu dari tangan ke tangan. Tapi sekarang ini dengan regulasi yang baru, pemerintah Arab Saudi memberikan visa itu kepada kami, ya kan, di asosiasi maupun di pemegang user. Nah, tentu harga itu akan menjadi lebih murah, lebih terjangkau. Nah, makanya di paket-paket yang sudah diberikan, yang sudah dirilis terutama oleh EBAD sendiri, itu ada paket yang
boleh dibilang yang paling termurah yang paketnya iPad 241 juta dengan paket Diva-nya. Nah, itu sebenarnya sudah bintang 5 hotelnya. Hotel sudah bintang 5, kemudian bisnya sudah bis kontrak, maktabnya sudah VIP, ya kan, nggak terlalu jauh, dekat lah pokoknya di situ. Kalau ingin paket yang sekiranya tanpa transit, ya mungkin sekitar 400 jutaan. Ya, tapi ini benar-benar nyaman. Sebab apa? Sebab orang jamaah datang itu langsung di hotel yang langsung 0 meter di Masjidil Haram. Maksudnya ini bisa diambil paket-paket ini dengan jalur-jalur yang tadi, yang tanpa antri. Oke. Ya, jadi kita nggak usah khawatir tanpa antri, nanti khawatir ini itu. Dengan jalur ini kita istilahnya mengambil jalur kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi, ya, yang prosesnya ini tidak langsung ke pemerintah, tapi prosesnya ke kita dulu, ya, baru kemudian kita sambungkan ke mekanisme IHAD yang ada di pemerintah, yang ada di mekanisme haji Kementerian Agama. Ya, istilahnya ini adalah yang tadi visa haji munadom yang memang diberikan kepada para pemegang atau yang punya kartu munadom, tanggung jawab yang sudah punya user-user tadi. Nah, jadi harga-harga yang sudah ditawarkan seperti paket-paket haji hebat, ya kan? Di sini sudah ada harga yang paling murah 241 juta, ya kan? Kemudian yang premium paling mahal sekitar 400 jutaan. Nah, tapi 400 jutaan ini fasilitas sudah premium banget, nggak kalah dengan paket-paket yang dijual oleh para penyelenggara di Jakarta. Apalagi kebiasaan di Ebet itu kan selalu pakai pesawat charter Garuda. Nah, ini yang menambah kenyamanan jamaah sehingga tidak perlu transit ke Jakarta dan sebagainya. Kemudian juga ada paket 15 hari ini yang dijual oleh Ebet. Cocok ini sebenarnya untuk para pengusaha, orang-orang sibuk, tidak terlalu lama, termasuk paket 10 harinya. Cuman ada lagi mungkin sekilas saja, kami di kami menyediakan juga paket yang paling murah yang bisa langsung berangkat, itu adalah 190 juta, ya, 190 juta. Jadi paket ini sangat cocok untuk jamaah haji reguler yang masih nunggu lama, yang kalau pindah ke haji khusus gak kuat uangnya, ya, kemudian ingin haji dalam waktu proses cepat dan harga tidak terlalu mahal. Ya, jadi 190 juta ini kalau ditanya apakah tetap berubah, kita tetap berbasis dolar. Kurs dolar ya. Ya, selama fluktuasi dolarnya nggak istilahnya nggak berubah, ya mungkin nggak berubah dengan kurs yang kita tetapkan itu 15.500. 190 juta ini tidak kemudian mendapat fasilitas yang VIP seperti halnya yang paket yang saya sebutkan tadi 400 juta sebagainya. Tapi ini adalah paket yang memang ekonomis, fasilitasnya pun juga ekonomis, ya kan. Arafah Mina, terutama Minanya di Muaisim, ya kan, di tempat haji reguler. Kemudian di Mekah tentunya karena ini super ekonomis, ya, tempat tinggalnya full transit di Mekah. Ya, jadi menempati hotel transit. Jadi 190 juta ini insya Allah bisa langsung berangkat, ya kan? Ini dengan ekuivalen harga dolarnya sekitar 11.930 dolar, sekitar segituan, ya, dengan asumsi 15.500. Makanya solusi-solusi ini perlu bagi masyarakat harus tahu, ya, bahwa di Ebet ini tidak hanya sekedar menjual paket mahal, tapi juga ada paket-paket yang super ekonomis yang itu bisa dijadikan sebagai solusi bagi jamaah-jamaah haji reguler. Ya. Berarti intinya adalah varian
produk layanannya Ebat Group itu sangat lengkap. Sangat lengkap. Mulai yang super ekonomis hingga yang super VIP ya gitu. Super ekonomis ya, sekali lagi tetap bahwa akomodasinya itu tetap di wilayah haji reguler. Ya kan? Nah, modelnya ya mungkin sampai haji reguler lah. Oke, Pak Ahmad, yang kaitan dengan yang tadi kan yang istilah B2C atau dulu istilahnya furoda itu ya. Nanti untuk yang B2C itu apakah rilis visanya itu istilahnya last minute kayak sebelum-sebelumnya itu yang deg-degan semut jantung atau gimana mekanismenya? Ya, kalau untuk haji sejak tahun 2024 ini itu yang namanya bulan Syawal sudah selesai proses visa. Jadi nggak ada lagi istilah visa gak keluar mepet-mepet, nggak ada. Maksudnya visa keluar mepet-mepet itu nggak ada. Semua visa itu selesai di bulan Syawal, ya kan, antara awal sama pertengahan Syawal. Makanya haji tahun kemarin ini relatif banyak masyarakat jamaah itu lebih tenang, ya kan, daripada sebelum-sebelumnya. Pak Amal, ini kalau dilihat ya Gus Yasin, dari beberapa paket yang ada di Ebat Group ini, mulai yang paket ekonomi sampai yang paket super VIP, itu juga sebagian pilihan itu juga mengakomodir yang tarwiyah, karena sebagian saudara-saudara kita itu kan juga memang pengen menghendaki tarwiyah gitu. Nah itu sejauh mana pelaksanaan, kan makin lama itu kan jamaah makin banyak, tentunya kekreditan itu juga berpotensi untuk berkembang. Kaitannya dengan pelaksanaan tarwiyah selama ini gimana Pak Ahmad? Kalau tarwiyah itu kan tentu melihat situasi dan kondisi. Kalau cuaca kemarin itu panas, kemudian kita paksakan tarwiyah, bagi sebagian masa jamaah yang memang fisiknya nggak kuat itu akan menjadi persoalan tersendiri. Ya, tapi di sisi lain kalau memang ada yang ingin tarwiyah, tetap kita nggak sampai larang. Ya, apalagi kalau haji super ekonomis ini mekanisme rute hajinya itu ya benar-benar seperti rute haji sesuai Rasulullah, karena di Muzdalifah ya harus sampai subuh, ya kan, yang super ekonomis nih. Ya, yang 190 juta. Ya. Dan berarti kelihatannya untuk tarwiyah itu Gus Yasin, Pak Amal, itu kan kaitannya kemarin cenderung ke masalah cuaca ya, suhu begitu panas ekstrimnya. Info sesuai BMKG atau info tentang cuaca, perkiraan cuaca 2025 itu kan musim haji terakhir yang cuaca suhunya panas. Berarti mulai 2026 itu kan sudah mulai sejuk. Ya, kemungkinan tarwiyah itu kan juga sangat memungkinkan untuk dilakukan. Ya, gitu kan Pak Ahmad? Ya, selama cuaca mendukung, ya untuk mengikuti tarwiyah itu bagi semua jamaah ya kita fasilitasi. Ya, cuman kan kalau istilahnya cuaca panas kita paksakan sehingga yang wajib akhirnya terancam nggak bisa dilaksanakan, itu yang justru paradok. Oke, saya coba fokus. Jadi sedemikian teliti dan bagi saya cukup solutif. Ebat menawarkan solusi berangkat haji tahun depan dari biaya 190 juta paket paling ekonomis, yang rasanya dulu-dulu mustahil, karena kalau bicara berangkat haji tanpa antri yang konotasinya adalah furoda pasti di atas 300, bahkan mungkin mendekati 400 juta. Berarti ini merupakan peluang ya, sifatnya juga terbatas tentunya. Iya, peluang ini insya Allah nanti bulan ini saya udah bulan ini sekitar tanggal 20 Oktober saya harus ke Jeddah untuk MOU atau tanda tangan kontrak dengan syarikat terkait masalah B2C ini. Ya, jadi visa yang memang untuk B2C ini yang memang kita bisa pakai sebagai solusi. Kalau mengandalkan kuota dari pemerintah Indonesia, ya kan, untuk berangkat cepat itu nggak bisa. Ya. Karena apa? Karena rata-rata kalau kita ikut kuota haji VIP, ya kan, kuota haji khusus itu tidak bisa dibuat budget murah, karena tendanya harus VIP dekat, bisnya harus kontrak. Nah, sedangkan
haji yang super ekonomis, ya tentu dia harus muaisim, dia nggak boleh bis kontrak, kan? Kemudian mekanisme hotel di Mekah juga tidak bisa hotel di dekat masjid. Nah ini yang bisa jadikan solusi ke jamaah-jamaah yang haji reguler, ya, daripada lama-lama atau juga ketika ikut haji reguler tempatnya juga jauh, ya kan? Dan harga juga belum tahu ketika 5 tahun 6 tahun ke depan tetap harga segitu apa enggak, ya kan? Mendingan solusinya ya ikut aja yang harga 190 juta. Ini cukup spektakuler karena begini Mas Heri, Ya. saya pernah selalu akan sebut data itu sebagai sumber referensi. Jawa Timur itu rata 35 tahun Mas Heri. Betul. Yang kemudian spektakuler lagi kan Sulawesi, sampai ada satu kabupaten yaitu Banteng 49 tahun antrinya. Ya. Kalau ini dibuka penawaran, tentunya kan banyak peminat. Ya. Tetapi bahwa ini juga satu melayani calon tamu Allah. Kesiapan dari Anda sebagai penyelenggara siap ya? Ya, insya Allah sangat siap sekali. Artinya pasti itu ada time by time, day per day, rencana-rencana kegiatan selama memilih paket itu kan jelas ya? Iya, betul. Jadi memang randonnya, paket-paket apapun itu juga akan kami linkkan, kami sinkronisekan dengan jadwal-jadwal yang lainnya. Misalkan, coba spill day by day-nya itu. Iya. Nah, termasuk misalkan ini adalah salah satu paket layanan yang di harga menengah. Jadi ini yang pakai kuota, pakai antrian. Di sini juga tertera itinerary, rundown-nya. Tanggal sekian Dzulhijjah sampai sekian itu posisi di mana, tanggal sekian kemana, pas posisi tarwiyahnya, pas posisi wukufnya. Jadi semua lengkap, day by day. Kemudian juga nanti pasca hajinya itu kemana, termasuk kemungkinan yang tawaf ifadohnya itu semua juga insya Allah lengkap. Jadi supaya bagi jamaah juga ada gambaran, ada persiapan, baik itu secara fisik, kemudian nanti bekal segala macam. Jadi itu akan mudah bagi jamaah untuk mengikuti rundown-nya. Artinya ini bagian dari rencana dari pihak Ebat untuk melayani jamaah atau tamunya Allah. Ya, betul. Oke, dasarnya nanti di situ ya. Ya, dari calon jamaah untuk yakin mantap memilih paket ini adalah rundown itu selain paket-paket layanan hotelnya, akomodasi lainnya. Ya. Kalau hari per hari ini kan juga penting. Ya. Penjelasan King Ahmad. Kalau kita bicara B2C yang tadi disebut Furoda yang dulu bahkan ada yang tembus sampai dengan 600 juta. Ini revolusioner karena ada tawaran nggak sampai 200 bahkan 190 juta bisa berangkat haji tahun 2025 atau 2025 ya. Berarti ini merupakan solusi praktis dan perlu segera dicoba ya. Oh iya, jika seru dicoba segera di launching, kan sudah di launching kayaknya sebenarnya. Halo. Jadi ini paket-paket ini sudah bisa di launching. Aku dan juga sudah lagi podcast. Saat ini ada jamaah yang lebih langsung daftar, bisa langsung daftar. Oh, terima kasih. Jadi Sobat Ngobras, memang kali ini kita secara vulgar menyampaikan info yang harus kami sampaikan terkait dengan solusi praktis melaksanakan ibadah haji tahun 2025. Dan tadi sudah disepil paket berangkat haji yang bisa Anda pilih dari harga 190 juta sampai dengan mungkin ke setelahnya atau lebih mahal dari itu. Yang pasti bahwa mimpi menunaikan ibadah haji tanpa antri itu bisa diambil atau ditempuh oleh siapa saja. Saya kira ini bisa menjadi informasi yang bisa kita tularkan karena sifatnya terbatas. Jadi kalau ngomong kuota terbatas juga ya King ya? Kalau kuota terbatas, kan karena antrian juga banyak. Oke, artinya siapa cepat dia dapat? Ya kalau kuota first come first serve. Ya. Oke. Tapi kalau yang B2C ini disiapkan bagi yang nggak mau antri. Oke, siap. Dan ini mekanisme di luar Kementerian Agama. Ya. Kalau tetap visanya visa haji ya? Visa haji. Visa haji, bukan visa ziarah, bukan visa amil, ya kan? Berarti aman? Insyaallah. Nyaman, oke. Saya kira ini merupakan info yang harus segera Anda catat, kemudian Anda pertimbangkan untuk segera diambil keputusan. Karena tadi disampaikan oleh King Ahmad dari Ebat bahwa mimpi menunaikan ibadah haji tahun depan tanpa antri mulai dari 190 juta. Siapa sangka, dan ini merupakan sesuatu yang terbatas, artinya semakin cepat semakin baik.
karena pergerakan waktu juga sudah semakin cepat. Tanggal 23 Oktober itu Saudi akan memantapkan jadwal kelanjutan, jadi jangan sampai terlambat. Mas Heri, bisa dihubungi setiap saat atau bagaimana? Ini kan orang nanti mungkin akan bertanya, coba bagaimana? Insya Allah nomor hotline kami bisa dihubung setiap saat. Oke. Ya, jadi kapanpun selama kami nggak tidur, insya Allah pasti selalu fast respon. Kalau yang daftar ini agak sepuh atau tua, Manula, adakah layanan khusus, misalkan Anda membantu mendatangi mereka? Oh betul, sangat bisa sekali. Bisa dijelaskan coba? Iya, jadi jamaah-jamaah yang misalkan sudah sepuh, ketebasan usia, termasuk yang sibuk-sibuk, sibuk yang mereka sudah tersibukkan dengan bisnisnya, insya Allah kami siap mendatangi ke calon-calon tamu Allah ini supaya mereka juga cukup duduk manis di tempatnya masing-masing. Berarti jemput bola ya? Jemput bola, betul. Nomor hotline-nya siap 24 jam? 24 jam, insya Allah 24 jam. Jadi kami akan selalu memberikan layanan terbaik, tercepat, dan ternyaman. Ya, tadi kita awal bicara Haji Plus antri 7 tahun. Ternyata King Amal sudah demikian cepat. Nggak usah nunggu 7 tahun, berangkat tahun depan tadi tanpa antri dari 190 juta. Jadi kalau ngomong, tapi itu super ekonomis. Super ekonomis ya, sudah diterangkan, super ekonomis. Ini kan headline-nya adalah begitu banyaknya orang yang segera ingin melaksanakan ibadah haji, tahu bahwa antrian kalau ngomong reguler terlalu lama, plus juga cukup lama. Kemudian budgetnya ternyata terjangkau, menurut saya nih, menurut saya terjangkau. Jadi ini satu solusi yang harus segera diambil ya. Iya, super ekonomis ini bisa dijadikan solusi. Tapi kalau ada yang kepingin antri tapi ingin premium ya tetap ada sekitar 400 jutaan itu. 400 jutaan ya, yang premium, yang kelasnya tentunya nggak kaleng-kaleng. Kaleng, betul. Yang sudah standar hebat lah. Iya, hebat. Kalau hebat pasti karena brandnya udah brand eksklusif ya. Layanannya pasti prima. Mas Heri, coba ini sebagai konklusi mawon. Karena sekarang ini bergerak cepat, produk yang tadi disebutkan berangkat haji tanpa antri dari 190 juta, berarti ini kan tersebar dan terbuka untuk warga muslim, nggak hanya Jawa Timur, Pulau Jawa atau mana saja, gimana? Iya betul. Jadi semua saja, seluruh wilayah Indonesia itu tidak dibatasi wilayah. Beda sama haji reguler. Kalau haji plus ataupun termasuk yang langsung berangkat tadi, B2C tadi, bisa monador dari semuanya, dari Sabang sampai Merauke, monggo silakan. Kami terbuka sekali. Tapi jangan lupa kita ada juga yang paket yang untuk orang-orang sibuk tadi ada 15 hari, ada juga 10 hari. 10 hari? Jadi ya kelasnya wali kota, gubernur, DPR. Jadi 10 hari, setelah 10 hari langsung pulang, dan setelah haji langsung pulang. Oh, haji aja berarti? Ya. Ini bisa ini untuk konsumsi pengusaha-pengusaha yang sibuk, yang harus pulang dan sebagainya, hajinya tetap dapat, waktu untuk keluarga juga cepat berjumpa. Dan hotelnya pun juga langsung di ferment, tidak perlu pindah-pindah. Oh, nggak perlu pindah-pindah. Oke, Sobat Kopras, jadi jelas begitu diterangkan oleh King Amal selaku ownernya Hebat, juga Mas Heri sebagai tim marketing, eksekutif marketing. Jadi memberikan solusi bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah haji dari paket 10 hari, paket 24 hari, dari harga yang sangat terjangkau 90 juta sampai dengan paket premium 400 sampai 500 juta. Ternyata kita sudah siapkan. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan, segera ambil keputusan, karena mimpi menunaikan ibadah haji tentu mimpi terbesar saya dan juga tentunya Anda. Jadi kami sediakan solusi bagi Anda yang ingin menunaikan ibadah haji tahun depan. Hebat menyiapkan dan siap melayani keinginan Anda. Terima kasih telah memantau dan bergabung dalam edisi Ngobrol Santai bersama owner Hebat, King Amaluddin, dan eksekutif marketingnya Mas Heri. Kita akan jumpa lagi episode berikutnya. Semoga Allah mudahkan Anda menunaikan ibadah haji tahun depan. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.